Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, khususnya calon guru penggerak. Di video kali ini saya Nasruddin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jayapura, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang diperani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Abigail, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita ke kegiatan pra-observasi saya. Selamat pagi, Bu Abigail. Pagi panas. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan sehat. Sehat-sehat. Sendiri? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat-sehat. Baik Bu Abigail, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi tujuannya agar nanti ketika Bu Abigail sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Bu Abigail, nanti Bu Abigail lebih siap, ya, bisa lebih percaya diri saat Ibu Abigail melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu Bu? Baik Bu Abigail, jadi untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Abigail. Boleh ya Bu? Silakan Pak. Baik Bu Abigail, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran nanti dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Bu Abigail rencanakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam materi pecahan ini adalah bahwa peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi tujuan pembelajaran ini yang akan Ibu Abigail capai di mata pelajaran matematika ya Bu? Ya Pak. Baik Bu, kemudian untuk arah pengembangan apa yang akan Ibu Abigail kembangkan dari diri peserta didik dalam proses pembelajaran ini Bu? Untuk pengembangan diri peserta didik, saya lebih menekankan kepada keterampilan peserta didik, di mana mereka akan mampu menyelesaikan masalah yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan dalam konteks yang nyata, misalnya pembagian pizza, kemudian mengukur bahan makanan, komposisinya dan mengatur waktu. Jadi peserta didik langsung praktek gitu ya Bu? Ya, nanti mereka akan berdiskusi, ada LKPD yang akan saya siapkan. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, model pembelajaran yang seperti apa yang akan Ibu Abigail lakukan dalam proses pembelajaran di kelas nanti Bu? Untuk model pembelajaran saya menggunakan model problem based learning (PBL). Baik Bu, jadi Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya Bu? Ya. Yang di dalamnya ada sintak-sintak dari PBL itu Bu. Baik Bu Abigail, kemudian untuk strategi pembelajaran seperti apa yang Ibu akan gunakan di dalam pembelajaran nanti Bu? Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya akan mengatakan siswa atau membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan dengan kemampuan masing-masing siswa. Jadi saya akan memberikan tugas sesuai dengan tingkat kesulitan berbeda. Oh, baik Bu. Lalu bagaimana dengan model penilaian yang akan Ibu Abigail lakukan dalam proses pelaksanaan pembelajaran nanti Bu? Untuk model penilaiannya, saya melakukan penilaian sikap yang berhubungan dengan P5 dan penilaian keterampilan dengan melakukan pengamatan langsung. Kemudian menilai keaktifan siswa dalam berdiskusi, bagaimana cara mereka menuangkan ide-ide dalam berdiskusi, dan penilaian individual menggunakan tes tertulis. Ya. Baik Bu Abigail, kemudian untuk sasaran kelas yang akan Ibu gunakan untuk kegiatan proses pembelajaran, Ibu menggunakan kelas berapa dan kapan waktu pelaksanaannya Bu? Untuk sasaran kelasnya saya menggunakan kelas 4B. Waktunya di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 di jam 7 sampai dengan jam 8.30. Baik Bu. Baik Bu Abigail, pertanyaan saya cukup sekian dulu.
saya harap semua yang sudah Ibu Abigail rencanakan ya dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Karena pertama-tama yang tadi saya tanyakan ya terkait dengan tujuan pembelajaran, terkait dengan model pembelajaran, kemudian terkait dengan strategi pembelajaran dan terkait dengan penilaian pembelajaran, itu yang merupakan fokus saya Bu ya untuk mengobservasi Ibu Abigail nanti. Demikian Bu Abigail, kita akan berjumpa kembali di kegiatan observasi dan setelah observasi nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu. Baik Bu Abigail, saya ucapkan terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak Mas. Demikian rekan-rekan calon guru penggerak kegiatan observasi saya bersama rekan saya Bu Abigail, dan sampai jumpa di kegiatan observasi yang akan mendatang di hari Jumat tanggal 11 Oktober ya 2024. Oke, selamat pagi anak-anak. Selesai belajar? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, guru minta satu orang untuk pimpin doa. Yang laki-laki, ayo maju sini. Ayo Gavin. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita sudah berdoa, maka sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Nah, sebelumnya Bu Guru tanya, apa kabar? Oke, nah, Bu Guru mau cek kehadiran dulu ya. Ini siapa yang tidak masuk? Adit, ada Astia, ada Fania, oh dia sakit. Kita Wilson ada, Ica ada. Daya jadian tidak masuk ada 6 orang. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, guru minta kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ayo, yang semangat ya, berdiri semua. Dan lagu Garuda Pancasila. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Pancasila
Materi minggu lalu tentang apa mestinya? Masih ingat? Masih. Coba guru kasih soal satu. Contohnya, misalnya 3 ditambah 2/5. Bilangan bulatnya yang mana? 3. Ya, pecahannya adalah 2/5. Ini hasilnya berapa? 4. Hah? Bilangan bulatnya berapa? 3. Ya, pecahannya 2/5. sudah. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini masih dengan operasi hitung bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan, tetapi bukan lagi dengan bilangan bulat, ya. Nah, pecahan dengan pecahan. Nah, Bu Guru akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok. Jadi untuk materi kita kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum guru akan tanya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kira-kira contoh dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa ya? Ada yang tahu? Nah, contohnya biasanya yang paling gampang itu adalah tentang kue pisang. Tahu? Ayo makan. Sering suka. Nah, itu biasanya dipotong seperti apa? Itu kan bentuknya bagaimana? Berbentuk lingkaran. Kemudian dipotong-potong. Bisa dibayangkan ya? Bisa. Nah, itu salah satu contoh pecahan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalnya mama beli pizza di rumah, terus kalian bagi-bagi. Misalnya satu buah bulat dipotong jadi 3, kemudian dibagi berapa, sisanya berapa, seperti itu ya. Nah, penerapan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Wilson, Adit, Tambuli, pindah ke kelompok sini. Cepat ya, ayo cepat. Ayo bergerak. Tambuli, Adit, Wilson, Neva, Aini.
Fiona, Rachel, Askia, Fiona, Rivaldo. Sama-sama pecahan ya. Oke. Oke, nah sudah. Ini tadi soalnya seperti ini ya. Ada yang salah? Ada. Nah, ingat yang di atas itu disebut panggilan, yang di bawah penyebut. Kemudian A dan B itu bilangan bulat. B tidak boleh nol, jadi tidak boleh dibagi nol ya. Sudah. Oke, lanjut. Ingat yang di atas namanya pembilang, yang di bawah penyebut. Sudah. Nah, ini tadi contohnya. Nah. Jadi jangan tanya kenapa kita belajar pecahan. Sekarang jawabannya sudah tahu. Nah, contoh seperti ini. Ini terdapat sebuah pizza dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian yang dimakan Budi ada 2. Yang dimakan Aris 1. Sudah. Nah, kemudian berapa banyak pizza yang mereka makan berdua? 3. 3 apa? 3 bagian dari 8 ya. Jadi oke, sekarang nah ini macam-macam penjumlahan pecahan. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Ini yang sudah toh. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Kemudian campuran dengan campuran. Kita masuk yang kedua, penjumlahan dan pengurangan nanti ya. Oke, perhatikan. Nah, ini yang bilangan bulat. Nah, seperti ini. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa yang penyebutnya sama. Ingat tadi yang mana yang disebut penyebut? Yang bawah atau yang atas? Yang di atas namanya bilangan. Jadi kalau penyebutnya sama, ini A dan B apa ya? Yang bagian atas itu disebut pembilang. Kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal dijumlahkan. Jadi A ditambah B per C. Sudah ya? Nah, contoh seperti ini. Jadi kita tinggal bagi dengan penyebutnya. Yang di atas dijumlahkan saja. Pembilangnya hanya dijumlahkan. Sudah? Nah, ini tadi ya jawaban dari soal yang pertama, gambaran yang pertama tadi. Nah, yang dimakan Aris ada 1, kemudian yang dimakan Budi ada 2. Jadi kalau digabung 3 per 8. Nah, 3-nya itu dari mana? Dari 3 bagian yang dimakan oleh Aris. Dan 8-nya dari mana? Dari 1 potong pizza yang dibagi menjadi 8. Oke. Nah, sekarang yang pengurangan. Coba perhatikan. Sudah. Di 8 per 8 dikurangi dengan 3 per 8. Kita tinggal kurangkan pembilang sama dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Kalau penyebutnya sama, maka kita tinggal kurangkan pembilangnya. 8 dikurang 3, maka 5 per 8 untuk pengurangan. Oke. Sudah sama ya?
sama ya. Sudah? Nah, sudah. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Oh, jelaskan. Kenapa 5 ditambah 3 dikurang 1 sampai? Gimana? Maksudnya ini dapat dari mana namanya? Dari Oke, perhatikan. Harusnya seperti ini ya, bukan salah. Betul. Nah, lihat, yang diselesaikan dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, karena ini di dalam kurung, maka kita jumlahkan 3 ditambah 5 per 4. 3 tambah 5 ini di dalam kurung dulu, baru dikurang 1 per 4. 3 tambah 5. Coba yang lain 3 dulu supaya teman-teman lihat. 3 ditambah 5 sama dengan 8 per 4. Oh, baru dikurangi dengan 1 per 4. 8 kurang 1. Nah, sudah? Oke. Sekarang sudah jelas yang nomor 1? Jadi selesaikan dulu operasi di dalam kurung yang mereka kerjakan tadi sudah benar ya. Berapa tadi hasilnya? 7 per 4. Yang nomor 2. Nah, nomor 2 hasilnya adalah 7 per 4. Ada yang mau tanya lagi dari mana? Hah? Paham? Paham. Coba bagaimana caranya? Kenapa bisa dapat 7 per 4? Yang mana yang ditambah? Mana yang diselesaikan dulu
duluan? Yang di dalam kurung. Oke. Coba tulis di bawahnya tuh bagaimana caranya berdiri di sini berapa seharusnya? Ya berapa itu sama seperti yang di atas coba. Jangan langsung jawabannya 7/4. Dari mana? Dari mana? Ya. Gimana kamu? Coba kamu nih. Yang pertama, selesaikan tetap yang di sini 5/4, lalu ditambah dengan yang di dalam kurung berapa hasilnya? Oke, coba perhatikan dulu semua. Nah, jawabannya sudah benar ya? Coba ada proses yang mereka lewatkan, makanya kalian bingung dapatnya dari mana. Coba. Jadi selesaikan yang di dalam kurung. 5/4 tetap di sini. Kemudian ditambah dengan yang di dalam kurung. 3 kurang yang di dalam kurung 3/4 dikurang 1/4. Itu jawabannya berapa? Berapa? 3 kurang? Berapa? 2/4. Maka dapatlah hasilnya. Sama ya dengan yang tadi. Jadi ini prosesnya ya, supaya yang lain paham bagaimana caranya. Sudah bisa? Oke. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal apanya yang dikurang atau dijumlahkan. Pembilangnya. Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Ingat ya. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Sudah. Nah. Apa lagi? Dari pembelajaran hari ini, ada yang tidak dipahami? Ada? Ada yang tidak paham? Susah tidak? Jadi pembilang dan penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk yang berpenyebut sama tinggal dijumlahkan atau dikurangkan pembilangnya. Bisa ya? Sudah? Oke. Nah, untuk materi di depan ini ya dipelajari penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan bulat sudah, pecahan dengan pecahan yang berpenyebut sama sudah. Nah, pelajari di rumah. Jadi minggu depan kita punya materi penjumlahan, pengurangan pecahan, penyebutnya berbeda. Ya? Bisa. Nah, nanti minggu depan kita berdalam lagi. Sudah? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Kita ice breaking lagi. Sudah. Tadi sudah pegang mengerjakan soal atau sudah berpikir. Kita ice breaking dulu, berdiri semua. Jadi ini menulis, ayo berdiri semua. Berdiri. Oke, sudah. Sekarang menulis angka dengan jari dulu. Angka 1, gini. 1. Sudah. Sudah? Coba, 1. 2. 3. 10. 9. Gampang. Sekarang menggunakan kepala. 1. 2. 5. Awas, hati-hati kepalanya bertemu dengan temannya yang lain. 4.
5. Tangan mulut tidak bergerak. 10. Oke, sekarang pakai badan. Ke depan dan ke belakang. Coba 1, 2, 5, 7. Ada yang angkat tujuhnya aneh-aneh. 7, ulangi. Nah, kan tinggal ke kanan dan ke bawah. 8. Oke, sudah. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sekian ya. Nah, kita akhiri dengan menyanyi lagu Papua, lagu Hapuse. Tahu toh? Sudah, ini semua. 1, 2, 3. Nah, pembelajaran kita tadi diawali dengan berdoa, akhiri juga dengan berdoa. Oke, silakan duduk kembali. Yang berdoa tadi yang pertama laki-laki, sekarang yang perempuan. Ambil. Ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan calon guru penggerak, di video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi kepada rekan sejawat saya yaitu Ibu Abigail. Pada pertemuan yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan kegiatan observasi pembelajaran kepada teman sejawat saya yaitu Ibu Abigail. Untuk itu langsung saja kita di kegiatan pasca observasi saya bersama Ibu Abigail. Selamat siang Bu Abigail. Bagaimana Bu kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan sehat. Sehat Bu ya. Sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Baik Bu Abigail, ada di kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Ibu Abigail. Bagaimana Bu, siap? Siap. Untuk pertanyaan pertama, Ibu kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Saya merasa puas Pak karena semuanya sudah saya persiapkan dan pembelajaran berlangsung dengan lancar. Jadi sudah lega begitu Bu ya, karena apa yang direncanakan semua sudah terlaksana gitu Bu ya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, coba Ibu ceritakan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Proses pembelajaran yang saya laksanakan sudah berjalan dengan lancar. Apa yang saya rumuskan di dalam tujuan pembelajaran yang saya rumuskan di dalam modul ajar sudah tercapai. Kemudian pembelajaran diferensiasi proses yang saya
rumuskan di modul juga sudah tercapai dan sudah memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk model PBL serta aktivitas siswa sudah berjalan sesuai dengan sintak-sintak. Iya, Pak Ibu. Memang apa yang Ibu sampaikan tadi sama yang seperti saya amati ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Bu ya. Rencana-rencana yang Ibu sudah tuangkan di modul seperti tujuan pembelajaran, kemudian penggunaan pendekatan PBL, kemudian penggunaan strategi pembelajaran berdiferensiasi, itu Ibu sudah lakukan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, dari prosesnya, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu hadapi ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas, Bu? Kalau dari saya Pak tidak ada, hanya saja saat pemasangan infokus agak sedikit memakan waktu. Pemasangan infokus kemarin saya lihat itu pas di jam memakai jam pelajaran, Bu ya, sehingga jam pelajarannya terbuang atau terpotong karena pemasangan infokus itu ya. Pak Ibu, kalau itu dari segi Ibu ya, hambatan dari sisi Ibu, kalau dari sisi siswa hambatannya apa, Bu? Ada mungkin? Kalau ada silakan Kalau disampaikan. dari siswa masih ada beberapa siswa yang pasif atau tidak aktif di dalam mengemukakan pendapatnya, mereka kurang percaya diri atau bagaimana, seperti itu Pak. Ya memang kalau saya amati kemarin memang ada beberapa siswa yang memang kurang aktif, Bu ya. Nah, lalu dari hambatan dari sisi siswa, kira-kira alasannya apa, Bu ini? Mungkin karena saya kurang memaksimalkan mereka, jadi saya hanya menunjuk bagi siswa yang mau saja mengemukakan pendapatnya. Jadi yang lain ya seperti itu. Ya, baik Bu, itu alasannya yang Ibu sampaikan. Terkait dengan alasan yang Ibu sampaikan, mungkin Ibu punya rencana rencana seperti apa yang Ibu akan rencanakan untuk apa ya, istilahnya untuk yang direncanakan terkait dengan hambatan dari sisi siswa itu, Bu. Jadi saya harus memaksimalkan mereka, bagaimana caranya, yaitu saya harus memberikan kesempatan kepada mereka semua. Mungkin caranya harus ditunjuk secara bergiliran. Ya. Jadi nanti untuk berikutnya anak dilibatkan dengan cara menunjuk bergiliran ya. Kalau yang kemarin mungkin secara umum gitu ya, sehingga ada beberapa siswa yang tidak aktif gitu. Baik Bu, tadi Ibu sudah sampaikan rencana sudah bagus yang Ibu rencanakan tadi. Saya ingin tahu Bu, kira-kira rencana yang Ibu rencanakan tadi mulai kapan Ibu akan laksanakan ini, akan lakukan? Pada pertemuan berikutnya Pak. Pada pertemuan berikutnya ya, di mata pelajaran matematika ya. Baik Bu, mungkin cukup sekian dulu pertanyaan-pertanyaan saya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Abigail yang sudah membersani saya dari kegiatan praobservasi, dari kegiatan observasi, pembelajaran, dan sekarang di kegiatan pasca observasi. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Abigail. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Mas. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak, demikian kegiatan pasca observasi saya kepada Ibu Abigail. Kegiatan pasca observasi ini merupakan kegiatan tahap akhir dari kegiatan supervisi akademik aksi nyata modul 2.3. Demikian Bapak Ibu calon guru penggerak, selamat siang, salam guru penggerak.